Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Mardani dari TI 4311 dengan NIM 1201949201 akan menjelaskan tentang peran pemerintahan dalam perekonomian, spending policy, dan taxing policy. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian lewat pengendalian pemasukan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal sendiri memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kestabilan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju pertumbuhan investasi yang masuk. Yang keempat, memastikan ketersediaan lapangan kerja. Yang kelima, menciptakan keadilan sosial. Yang keenam, mewujudkan pemerataan dan perindustrian pendapatan. Yang ketujuh, memastikan kestabilan harga barang dan jasa. Kemudian, ada juga fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama adalah alokasi. Fungsi alokasi pada kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai fungsi kebijakan yang mengalokasikan barang-barang produksi. Yang kedua ada distribusi. Fungsi kebijakan fiskal juga sebagai instrumen untuk perdistribusian hasil kegiatan ekonomi agar tiap-tiap daerah tidak terlalu timpang perkembangan ekonominya. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Kebijakan fiskal juga berfungsi menciptakan stabilitas perekonomian dengan cara diantaranya meningkatkan kesempatan kerja serta mengatur harga-harga supaya stabil. Saya akan menjelaskan tentang masa depan kendaraan listrik di Indonesia. Potensi pengembangan kendaraan listrik untuk mendukung perekonomian Indonesia. Potensi pengembangan teknologi tenaga listrik secara umum sebagai fasilitas untuk mendukung kendaraan listrik. Dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia. Di tahun 2030, kebutuhan gasolin berkisar sebesar 840.000 barel oil per daya atau BOPD. Tanpa adanya perubahan kebijakan, maka dibutuhkan impor sekitar 570.000 BOPD. Dengan demikian, perlu adanya pengurangan impor gasolin, diantaranya yaitu dengan cara meningkatkan produk kilang, penambahan kendaraan listrik, pemanfaatan biofuel, dan pemanfaatan bahan bakar gas. Dalam bab 3 pasal 17 hingga pasal 21 pada bait tersebut tentang kebijakan pemberian intensif untuk mendukung percepatan program kendaraan listrik yang terdiri dari intensif fiskal maupun non-fiskal. Pada pasal 19 terdapat setidaknya 14 jenis intensif fiskal yang ditetapkan pemerintah. Pertama, intensif bea masuk atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap. KBL berbasis baterai dalam kendaraan terurai tidak lengkap atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu. Yang kedua ada intensif pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga intensif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah. Keempat, intensif bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan dalam rangka penanaman modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.